ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan itu amat sangat penting. Karena dengan menguasai ilmu pengertian, menguasai ilmu pemahaman, menguasai ilmu pengetahuan, kita bisa melakukan praktek dengan mulus. Tidak dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan, tidak diganggu dengan kepenasaran-kepenasaran, dikarenakan sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah mengetahui. Jadi prakteknya itu mulus. Dan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang paling utama dan terpenting serta paling pertama yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami dan harus kita ketahui sebelum praktek adalah bahwa apa yang sedang kita kaji bersama ini adalah tentang hidup, bukan selain tentang hidup. Ini yang pertama, utama dan terpenting. Dikarenakan apa yang sedang kita pelajari adalah hidup, apa yang sedang kita kaji bersama adalah hidup, apa yang akan kita praktekkan adalah hidup, di sini dibutuhkan real, komplit, jelas, dan nyata. Karena hidup di dalam kehidupan dunia ini adalah real, komplit, nyata, bukan hayalan. Maka untuk seorang pemula, satu misal, dengan apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, kemudian kesadarannya tergugah, ingin ikut mempelajari, ingin ikut mengkaji, ingin ikut mempraktekkan. Maka dimulai dari situ, dia harus mengerti betul, memahami betul, mengetahui betul apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jadi terkait ini yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, jangan mudah percaya dulu untuk yang ada di luar sana. Jangan mudah percaya terlebih dahulu. Jangan gampang atau terlalu cepat menyimpulkan. Jangan, pelajari terlebih dulu. Cari tahu terlebih dulu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Karena ini bukan sesuatu hal yang remeh. Bukan sesuatu hal yang gampang. Terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Baik secara langsung, dan ketika penyampaiannya secara langsung seperti ini, saya abadikan menjadi konten video dan saya upload di Putro Romo channel YouTube milik pribadi saya. Jadi sebelum, kalau panjenengan tergugah kesadarannya atau tertarik, ingin ikut mempelajari, ingin ikut mengkaji, ingin ikut mempraktekkan, jangan praktek dulu. Simak dulu video-video pembelajarannya. Agar mengerti, supaya paham, dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Setelah mengerti, memahami, dan mengetahui, silahkan dipraktekkan. Sedangkan video prakteknya berjudul Kunci The Power Level 1, Kunci The Power Level 2, Kunci The Power Level 3.
Jika videonya kurang jelas, cari artikelnya di Google. Judulnya sama, kunci the power level 1, kunci the power level 2, dan kunci the power level 3. Lah, yang paling rumit itu adalah langkah awal ini. Nah, yang paling sulit, paling rumit, dibutuhkan real adalah langkah awal, di mana pertama kali kesadaran kita tergugah atau tertarik, ingin ikut mempelajari, ingin ikut mengkaji, dan ingin ikut mempraktekkannya. Kenapa di langkah awal ini saya katakan sulit, berat? Karena langkah awal mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, berarti dia sedang menuju suci. Karena suci yang hendak dituju, maka seluruh prosesnya itu harus murni. Nah, beratnya di sini. Nah, untuk mengurangi beratnya, untuk mengurangi sulitnya, diperlukan dan dibutuhkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku dan wahyu pancagaib. Jadi, ketika kesadaran seseorang tergugah ingin ikut mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, berarti sejak itulah wahyu pancagaib di dalam dirinya merindukan suci dan ingin kembali kepada suci. Sebab karena itu dibutuhkan proses murni di setiap gerak tubuh dan gerik otak, hati, kelaminnya. Terkait ini, saya ulang, sudah saya informasikan semuanya, segalanya dan seluruhnya tanpa tedeng aling-aling. Yang jika diulang secara singkat, bahwasanya wahyu pancagaib hakikatnya adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Nah, ini yang tidak boleh tidak tahu. Gitu loh. Kalau sampai tidak tahu, kalau sampai tidak paham, kalau sampai tidak mengerti, sudah pasti akan mengalami kebingungan-kebingungan, bahkan takut. Ya, Citra diceluk. Patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah adalah kelakuan awal bagi pemula. Bahkan ketika melakukan gembleng. Lah, cara-caranya, teknik-tekniknya, tahapan-tahapannya, pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya ini harus real gitu. Harus real. Jika sampai ada satu saja yang belum dipahami, belum dimengerti dan belum diketahui, sudah pasti akan muncul pertanyaan yang mengganggu nantinya. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi itu, kita akan diganggu dengan ketidaktahuan itu tadi, dengan kepenasaran itu tadi. Nah, sehingganya ketika kita melakukan patrap samadhi, kita tidak nyaman. Karena apa? Karena diganggu oleh kepenasaran itu tadi. Ketidaktahuan itu tadi. Muncullah di dalam benak diri kita, apa ini? Bagaimana saya harus melakukan ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini?
Selalu seperti itu. Itu dikarenakan belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui. Kalau sudah mengerti, memahami dan mengetahui, kita tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Terpenting, terutama yang harus dimengerti, dipahami dan diketahui adalah tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Terkait ini saya ulang lagi, sudah saya informasikan semuanya, sudah saya informasikan segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Yang jika saya ulang secara singkat, bahwa wahyu pancagaib adalah 5 ruh pemberian Maha Suci Tuhan secara langsung, dan hakikat dan wahyu pancagaib itu tersebut sebagai kunci, paweling, asmo sejati, mijil, dan singkir. Hakikat wahyu pancagaib adalah mutmainah, aluamah, amarah, supiah. Mutmainah, aluamah, amarah, mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Sedangkan sifatnya sedulur papat kalimo pancer adalah pasrah kepada Maha Suci hidup, menerima keputusan Maha Suci hidup, mempersilahkan Maha Suci, kuasa Maha Suci hidup, merasakan kenyataan Maha Suci hidup, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci hidup. Ini penting dan utama, harus dimengerti, dipahami, dan diketahui oleh pemula, agar supaya nanti ketika melakukan patrap samadhi, kita tidak diganggu dengan kepenasaran-kepenasaran, kita tidak diganggu dengan ketidaktahuan kita. Saya ulang, wahyu pancagaib adalah kunci, paweling, asmo sejati, mijil, dan singkir. Hakikat wahyu pancagaib adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiah. Sifatnya sedulur papat kalimo pancer adalah pasrah kepada Maha Suci Tuhan, menerima keputusan Maha Suci Tuhan, mempersilahkan kuasa Maha Suci Tuhan, merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan, dan menerima dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Ini penting dan utama. Setelah memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, jangan lupa tentang jati diri kita, tentang poin-poin terpenting di dalam diri kita, tentang potensi-potensi di dalam diri kita. Lah, dengan mengerti dan memahami serta mengetahui ini semua, nanti ketika kita melakukan patrap samadhi, kita tidak bingung, kita tidak dihantui atau diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui. Semisal contoh, ketika kita melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, dikarenakan kita sudah mengerti, memahami, dan mengetahui di kelakuan patrap kunci dan membaca kunci ini tadi, kita bisa membawa diri, menyesuaikan diri, menempatkan diri, dan menjaga diri kita. Misal contoh, patrap kunci, berarti saya sedang mematrapkan mutmainah. Mutmainah itu sifatnya adalah pasrah kepada Maha Suci Tuhan. Nah, kalau ini nggak tahu kan plonga-plongo. Ya. Ketika kita melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kita dikarenakan tidak tahu, kita akan mengalami planga-plongo. Satu, yang kedua, jika ada proses sesuatu atau sesuatu proses, kita bingung di sini.
nggak ngerti bahwa apa yang sedang dilakukan itu adalah kepasrahan diri. Nggak paham kalau apa yang sedang dilakukan ini adalah penyerahan diri. Nah, ini penting banget loh ya. Ini sama, pemula yang di luar sana dan panjenengan yang sedang gembleng, yang lagi ada di tahapan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurna, dan patrap samadhi mijil total nggak sama ini. Ya. Begitu juga ketika kita patrap paweling. Paweling itu tak lain dan tak bukan adalah saudaraku aluama. Sifatnya aluama itu menerima keputusan mahasunya, kan? Jadi kita dengan seperti itu nanti kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri selama melakukan patrap paweling dan membaca bacaan paweling. Begitu juga seterusnya. Karena sebab itu saya katakan ini paling utama dan paling penting. Oke. Saya ulang. Wahyu panca gaib, arti maksudnya wahyu adalah pemberian Maha Suci Tuhan secara langsung, tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Kalau wahyu-wahyu lainnya itu menggunakan perantara. Tapi ketika Maha Suci Tuhan memberikan 5 ruh kepada yang makhluk yang disebut manusia, itu tidak melalui perantara. Langsung, secara langsung diberikan. Arti maksud daripada wahyu panca gaib adalah wahyu pemberian Tuhan secara langsung. Panca 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti 5 ruh pemberian Maha Suci Tuhan secara langsung. Yang saat ini kita sering saya bahasakan sebagai kunci paweling asma sejati, mijil, dan singkir. Kunci paweling asma sejati, mijil, dan singkir. Itulah yang disebut sebagai wahyu panca gaib. Lah, kunci ini ada bacaannya sendiri. Paweling juga ada bacaannya sendiri. Asma sejati ada bacaannya sendiri. Mijil ada bacaannya sendiri. Begitu juga dengan singkir, mempunyai bacaan sendiri-sendiri dari 5 ruh tersebut. Hakikat wahyu panca gaib yang tersebut sebagai kunci paweling asma sejati, mijil, dan singkir adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Sedangkan sedulur papat kalimo pancer ini sifatnya adalah 1, pasrah kepada Maha Suci Tuhan, menerima keputusan Maha Suci Tuhan, mempersilahkan kuasa Maha Suci Tuhan, merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Kalau sudah mengerti ini, sudah paham ini, nanti patrapnya gampang. Gitu loh. Nanti patrapnya itu gampang. Lah kalau palungguh Pak Web, palungguh itu ada 3, ada 4 ya. Palungguh itu ada 4. Nah, palungguh ini di luar wahyu panca gaib ya. Palungguh ini di luar wahyu panca gaib. Lah, maksud daripada tujuan palungguh itu adalah menyabda atau memerintah agar supaya sedulur papat kita ini bersedia duduk di tempatnya yang semestinya. Itu adalah palungguh pambuka. Jadi arti maksud daripada palungguh pambuka adalah menyabda atau memerintah agar supaya sedulur papat kita ini tadi bersedia duduk di tempat yang semestinya. Dengan begitu, maka seluruh panca indera kita, bahkan bagian-bagian lobang di dalam diri kita akan terbuka, tidak ditutupi oleh mereka berempat. Nah, agar supaya pintu-pintu atau jendela-jendela, kalau saya sederhanakan ya, agar supaya pintu-pintu dan jendela-jendela diri kita ini bisa terbuka,
Maka keempat sedulur papat kita ini perlu atau harus didudukkan, dipersilahkan duduk di tempat duduknya yang semestinya. Dengan begitu, semua pintu dan jendela diri kita akan terbuka. Apa maksudnya? Kok pintu dan semua jendela harus terbuka? Dengan terbukanya pintu diri, dengan terbukanya jendela diri, maka dari dalam akan bisa bebas keluar dan dari luar akan bebas masuk. Yang kalau harus saya istilahkan ini adalah ilmu welcome. Ilmu mempersilahkan yang tidak semua orang memiliki. Nah, dengan patrap palungguh pambuko ini berarti kita itu sudah welcome. Ya, tidak mempermasalahkan apapun yang terjadi ketika melakukan patrap samadhi. Ingat, ketika kita sudah melakukan palungguh pambuko, berarti kita itu sudah welcome. Oke. Artinya tidak mempermasalahkan sesuatu apapun. Karena apa? Karena pintunya sudah dibuka, jendelanya sudah dibuka. Itu palungguh pambuko. Lah, kalau palungguh panutup fungsinya, arti maksudnya, tujuannya adalah menutup ulang pintu-pintu yang tadi dibuka. Menutup ulang jendela-jendela tadi yang dibuka. Dan berikut ini adalah contoh praktek melakukan patrap samadhi bagi seorang pemula yang sedang melakukan laku murni menuju suci. Ingat, siapapun dia, pertama kali kesadarannya tergugah untuk melakukan pengkajian hidup dan mempraktekkan hidup, suka tidak suka. Suka tidak suka, maka sedulur papat kalimo pancernya itu merindukan suci yang menjadi asal usulnya. Sebab itu kesadarannya tergugah. Ya. Sebagai bukti kalau mereka berlima rindu dan ingin menuju suci yang menjadi asal usulnya adalah kesadaran kita yang tergugah. Kesadaran kita yang tertarik untuk ikut mengkaji dan mempraktekkannya. Dikarenakan suci yang menjadi tujuan, maka semua prosesnya, segala prosesnya, seluruh prosesnya harus murni. Nah, ini yang tidak gampang. Bagi seorang pemula, ini tidak gampang. Maka dibutuhkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang detail, yang rinci, yang komplit. Jika tidak, berat banget. Kenapa saya katakan berat? Gerak tubuh dan gerak otak, hati kelaminnya harus bersih. Artinya, selama dia mengkaji, selama dia praktek, itu kan hanya ada pembersihan-pembersihan. Tidak ada yang lain. Isinya mung diresiki tok. Yang namanya orang kotor dibersihin kan enggak enak di situ. Tapi kalau ilmu pengertian dan pemahaman serta pengetahuannya dikuasai dalam artian sudah wahyu pancalaku kan, tidak terasa berat walaupun berat. Tidak terasa sulit walaupun sulit. Karena apa? Karena lilo legowo. Ada kerelaan. Jiwa raganya dibersihkan itu ada kerelaan. Dan berikut ini adalah langkah-langkah melakukan patrap samadhi bagi seorang pemula yang sedang laku murni menuju suci.
Duduknya bagaimana Pak Web? Silahkan bebas duduknya. Yang penting jangan jengking. Tempatnya di mana Pak Web? Silahkan dimanapun tempatnya boleh. Bahkan di tengah pasar pun boleh kalau tidak malu. Menghadapnya kemana Pak Web? Menghadap kemanapun boleh. Tidak ada larangan. Yang penting jangan menghadap ke langit dengan menghadap ke lantai. Soalnya kalau menghadap ke langit berarti terlentang tidur kan. Kalau menghadap ke lantai berarti mengkurep. Harus mandi keramas dulu apa tidak Pak Web? Tidak. Harus berwudu dulu? Tidak. Apa harus menggunakan pakaian khusus? Tidak. Semuanya tidak. Merdekakan diri kita semerdeka mungkin. Karena Maha Suci Tuhan tidak membutuhkan semuanya itu. Yang dibutuhkan oleh Maha Suci Tuhan adalah kerinduan kita kepada Maha Suci Tuhan. Setelah duduk, santai, rileks, langkah awal, lakukan patrap palungguh. Telapak tangan kanan ditempelkan ke dada sebelah kiri, di mana ada detak jantung. Kalau agak sulit, berarti harus dicari dulu. Di pergelangan tangan kanan kita ada denyut nadi, sedangkan di dada sebelah kiri kita ada detak jantung. Pertemukanlah antara denyut nadi yang ada di pergelangan tangan kanan dengan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri. Setelah ketemu, baru bersabda palungguh pambuka. Artinya baru memerintah, menyuruh. Kalau tidak paham memerintah, menyuruh saudara papat kita duduk di tempat duduk yang semestinya, agar supaya seluruh pintu diri, seluruh jendela diri terbuka, tidak dihalangi oleh mereka berempat. Kenapa mereka menghalangi pintu dan jendela diri kita? Karena mereka berempat takut kalau ada dari sesuatu dari luar memasuki diri kita. Itu resikonya fatal. Makanya mereka berempat menjaga seluruh pintu, menjaga seluruh jendela. Nah, agar kita mendapatkan kemerdekaan diri, maka seluruh pintu dan seluruh jendela diri ini tadi harus terbuka. Supaya terbuka, maka mereka berempat kita suruh duduk di tempat duduk yang semestinya. Sedangkan sabda palungguh pambuka adalah sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Ragane arso tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Lakukan perintah ini 2 hingga 3 kali berturut-turut, lebih juga boleh. Ukurannya adalah plong atau tenang. Manakala mereka berempat ini duduk, kita akan merasakan ketenangan, tidak ada ketakutan, tidak gelisah, tidak khawatir. Ketika mereka berempat ini duduk, kita akan merasakan ketenangan, tidak gelisah, tidak khawatir. Kalau tidak juga tenang, sudah memerintah mereka berempat hingga berulang-ulang kali, namun belum juga mendapatkan ketenangan, maka turunkan tangannya ke posisi nyaman. Tundukkan kepala. Gunakan wahyu panca laku seluruhnya. Semisal contoh, Romo, sungguh saya manusia bodoh. Manusia yang tidak punya daya dan upaya. Penuh dosa. Penuh kotoran. Namun saya tidak pernah berserah diri kepadamu. Mulai saat ini aku serahkan jiwa ragamu kepadamu. Aku serahkan anak istriku, pekerjaanku, bisnisku. Kalau nganggur, nganggurku ya saya serahkan.
Terus tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Menundukkan kepala berarti menundukkan ego, pamrih, arogan. Kalau ini benar-benar panjenengan lakukan, kita memiliki hati nurani. Tidak mungkin tidak meneteskan air mata. Kecuali kalau panjenengan munafik. Kalau sudah, tidak perlu melakukan palungguh pambuka karena mereka sudah menempati tempatnya masing-masing. Langsung lakukan patrap kunci. Kemudian berlanjut membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali berturut-turut. Ingat, apapun yang terjadi ketika kita patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kita dalam keadaan pasrah. Sebab sifatnya kunci yang aslinya adalah mutmainah adalah pasrah. Jadi jangan sampai lupa ketika kita melakukan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kita dalam keadaan pasrah. Kita dalam keadaan berserah diri. Yang paling utama, kita dalam sudah siap welcome. Selain sudah siap welcome, kita sudah sedang pasrah. Kita sedang berserah. Paham nggih? Kalau untuk wanita, maka bacaan kuncinya Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine wanita. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu bacaan kunci untuk wanita. Dan bacaannya sama, diulang 7 kali berturut-turut. Apakah tidak boleh atau tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, Pak Web? Nah, ini perlunya ilmu pengertian, perlunya ilmu pemahaman, dan perlunya ilmu pengetahuan. Dikarenakan belum mengerti, belum mengetahui, belum memahami, dikiranya bacaan kunci itu kan bahasa Jawa. Ya, dikiranya bacaan kunci adalah bahasa Jawa. Padahal ini adalah bahasa roh, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu tidak seperti itu. Maka saya ulang, semuanya, segalanya, seluruhnya terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Maka sebelum praktek, pelajari dulu ilmu pengertiannya, pelajari dulu ilmu pemahamannya, pelajari dulu ilmu pengetahuannya. Jangan gampang tertarik, jangan mudah menyimpulkan. Cari dulu, acak-acak dulu. Silahkan channelnya Wong Edan Baku diacak-acak, silahkan dicari-cari judul yang sesuai dengan apa yang ingin diketahui. Ada ratusan video di situ tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Semuanya, segalanya, seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Maksudnya tidak menggunakan rahasia, blak kotak, opo anane di situ.
Nah, untuk menjaga hantu pertanyaan-pertanyaan ini tadi, hantu penasaran-penasaran ini tadi, dibutuhkan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Jadi sehingganya nanti yang merasa bukan orang Jawa, ketika membaca bacaan kunci Gusti Ingkang Maha Suci, saya kurang paham ya maksudnya apa ini. Nggak dihantui dengan hal-hal seperti itu. Karena udah mudeng, udah tahu. Kunci itu apa, paweling itu apa, kan udah tahu. Nah, video pembelajaran prakteknya bagi seorang pemula ada di video yang berjudul Kunci The Power level 1, level 2, dan level 3. Kalau videonya kurang jelas, cari artikelnya di Google. Judulnya juga sama. Lah, di bagian penjelasan mohon dibaca atau disimak dengan baik agar supaya di dalam prakteknya nanti tidak kebingungan, tidak takut, tidak dihantui pertanyaan-pertanyaan penasaran-penasaran seperti tadi. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian patrap kunci kita turunkan secara perlahan berubah menjadi patrap paweling. Setelah tangan berubah menjadi patrap paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Yang bunyinya siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sekti, loro dadi, telu pandito, siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Baca hingga 3 kali berturut-turut. Ingat, apapun yang terjadi ketika kita patrap paweling dan membaca bacaan paweling, jangan lupa, harus ingat, paweling itu hakikatnya siapa? Sifatnya apa? Nah, ini jangan sampai lupa gitu loh. Jangan sampai lupa. Nah, kalau seperti itu berarti patrap palungguh, patrap kunci, patrap paweling, kita bermain pikiran Pak Web, bermain angan-angan. Iya. Nah, kalau enggak bermain pikiran, enggak bermain hati, enggak bermain angan-angan, bagaimana mungkin kita bisa patrap dan membaca? Patrap dan bacaan patrapnya itu adalah permainan otak kita, permainan hati kita. Kalau kita membacanya dalam hati berarti permainan hati kita. Kalau kita membacanya dengan suara berarti permainan otak kita. Jadi kita menggunakan otak dan hati ini kita gunakan selama kita patrap. Nah, kalau kita tidak menggunakan, bagaimana mungkin kita bisa membaca? Bagaimana mungkin kita tahu patrap kalau tidak menggunakan itu? Lah katanya Pak Wet nonaktifkan pikiran, nonaktif. Itu bukan dipatrap. Makanya simak baik-baik. Itu bukan dipatrap. Menonaktifkan pikiran hati kelamin itu disemedi, bukan dipatrap. Setelah selesai membaca bacaan paweling, kemudian robah patrap paweling menjadi patrap mijil. Bersamaan dengan merubah patrap paweling, dari patrap paweling ke patrap mijil ini, kita sudah menyebut atau bersabda asma sejati. Contoh misal, asma sejati. Nah, kalau sudah bersabda asma sejati, jangan langsung disuruh mijil, jangan langsung dimijilkan. Teliti dulu bahwa asma sejati hakikatnya adalah hidup kita dan sifatnya hidup kita adalah mempersilahkan kuasa Maha Suci Tuhan. Ada proses di sini. Ketika tangan kita beralih dari patrap paweling ke patrap mijil, ada proses di sini karena hidup kita sedang mempersilahkan
Maha Suci hidup. Jadi diam dulu. Jika tidak puas, ulangi. Asma sejati. Masih kurang puas, ulangi. Asma sejati. Jika merasa puas, berarti kita berhasil memanggil atau menyebut asma Maha Suci Tuhan. Setelah itu baru jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing arsane Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Arsa sowan badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman. Nggih. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Setelah bersabda mijil sowan masih tetap dalam keadaan patrap mijil, gunakan kesadaran. Gunakan kesadaran kita, gunakan seluruh kesadaran kita untuk menikmati rasa ketika kita dalam keadaan patrap mijil. Ingat, hakikatnya mijil adalah amarah. Saudara kita amarah. Sifatnya saudara kita amarah adalah merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan. Panjenengan paham apa itu merasakan? Enak ora enak. Apapun yang terjadi selama panjenengan patrap mijil harus dinikmati. Lawang sifatnya saudara kita amarah itu adalah merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan. Jadi ketika Maha Suci Tuhan kita memberi keputusan, otak kita semrawut, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus merasakan, harus menikmati rasanya. Rasanya mumet pikir rono. Ingat, hanya merasakan, hanya menikmati. Dikarenakan hakikatnya mijil adalah amarah. Sifatnya amarah adalah merasakan kenyataan Tuhan. Tidak ada selain itu yang bisa kita lakukan. Enak orang enak. Jadi jangan tergiur, jangan terpengaruh, jangan mengikuti apapun prosesnya. Cukup nikmati saja rasanya. Enak atau tidak enak. Bahkan ketika kita sedang melakukan patrap mijil di dalam samadhi ini, ada sesosok, katakanlah, wah wujudnya ganteng utawa ayu blek ning ngarep. Aku adalah Tuhanmu, minta apa? Ndak usah digubris. Kejadian itu sudah pasti ada rasanya. Jadi ketika sosok itu datang, jelek, mesti jumbel lah. Nah, kaget kan jumbel. Nah, kuwi kan ono rasane. Lah, nikmatilah rasa itu. Wis jarne wae arep ngaku Gusti Allah, arep ngaku nabi, arep ngaku wali, arep ngaku selingkuhan, ora usah mbok perdolekke. Nikmati terus rasanya. Jika tangan kanannya bergerak, bergetar, ikuti getarannya. Ingat, getarannya yang diikuti, ya. Getarannya yang diikuti, rasanya yang dinikmati. Bukan bisikan-bisikan yang diikuti ya. Tangan yang bergetar-bergerak ini yang diikuti jika terjadi pergerakan, jika terjadi getaran. Sampai kapan Pak Web? Sampai tangan kanan kita ini melakukan patrap palungguh sendiri. Sampai gerakan-gerakan tangan kanan kita ini, sampai getaran-getaran tangan kita ini, apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya, melakukan patrap palungguh sendiri.
Kalau tangan kanan kita sudah melakukan patrap palunggu sendiri seperti di awal tadi, berarti patrap samadhi mijil sowannya berhasil. Kemudian ikuti dengan bacaan palungguh panutup. Asmo sejati lungguho ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki. Kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Selesai. Kita istirahat. Dirasa istirahatnya sudah selesai, sudah nyaman, ndak capek lagi, lakukan patrap samadhi mijil sowan ini berulang-ulang kali hingga 7 kali. Lakukan patrap samadhi mijil sowan ini berturut-turut hingga 7 kali. Untuk pemula. Untuk yang sedang gembleng, ikuti prosedur gembleng. Nggih. Ini untuk pemula. Caranya seperti apa patrap yang kedua kalinya? Podo wae, wong namanya patrap mijil sowan ya seperti itu. Itu dilakukan 7 kali berturut-turut. Ingat, 7 kali, bukan 7 hari. Kalau 7 hari pasti ada tulisan hari di situ. Kalau berbentuk video, kalau 7 hari ya mestinya saya mengatakan 7 hari. Lah wong saya mengatakan 7 kali, tulisannya juga 7 kali, kenapa sibuk berapa hari yang ditanyakan? Jadi aneh wong-wong yang ngumun aku jalan. Ngono lek diomongi berarti nyimaknya ya ora trimo. Ingat, ini untuk pemula loh nggih. Untuk pemula yang bukan sedang gembleng. Tapi kalau cara-caranya tetap sama, walaupun gembleng, walaupun belum gembleng juga sama seperti itu patrapnya. Hanya saja kalau gembleng itu ada teknik-teknik lain, ya, ada teknik-teknik lain. Loh, tadi di dalam patrap samadhi kok tidak ada petunjuk nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat Pak Web. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat itu bukan untuk pemula. Bukan untuk pemula, itu ada di tahapan-tahapan laku suci menuju abadi. Kalau untuk pemula masih belum membutuhkan itu. Karena kenapa kok masih belum membutuhkan itu? Sebab untuk seorang pemula ini dalam proses pembersihan. Dalam proses pembersihan agar lakunya menjadi murni karena hendak menuju suci. Lah, yang bisa membersihkan apapun itu sebutannya adalah proses. Gitu loh. Jadi untuk seorang pemula, suka enggak suka itu harus mau diproses karena dengan kejadian proses-proses ini laku kita menjadi murni, laku kita menjadi bersih. Maka belum ada teknik menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat itu belum ada tekniknya bagi pemula. Itu adanya di laku suci menuju abadi. Nah, disitulah letak perbedaan pelaku spiritual yang masih laku murni menuju suci dan laku suci menuju abadi. Perbedaannya di situ. Kalau pemula membutuhkan proses. Lah, kalau yang bukan pemula tidak butuh proses lagi. Lah wong sudah sampai di rumah kok proses terus. Gitu. Jadi untuk pemula itu enggak ada sistem nonaktifkan pikiran, enggak ada. Kalau dinonaktifkan pikiran, dinonaktifkan hati kelaminnya ya enggak terjadi proses. Sekalipun ada proses, bukan proses pembersihan.
Bukan proses pembersihan, tapi proses pendewasaan. Itu pun jarang terjadi di dalam laku suci menuju abadi. Proses pendewasaan itu jarang terjadi. Misalkan terjadinya bukan ketika patrap, melainkan ketika bermasyarakat. Lakukan patrap samadhi mijil sowan ini 7 kali berturut-turut. Ingat, 7 kali, bukan 7 hari. Setelah palungguh panutup, istirahat. Nanti kalau dirasa sudah hilang capeknya, sikonnya mendukung, lakukan patrap samadhi mijil sowan lagi hingga berulang-ulang mencapai 7 kali hitungan. Kalau sehari semalam hanya bisa patrap samadhi mijil sowan 1 kali, berarti membutuhkan waktu 7 hari. Nah, kalau sehari semalam bisa melakukan patrap samadhi lebih dari 1 kali, semisal 2 kali atau 3 kali, berarti kurang dari 7 hari, bukan? Yang pasti 7 kali, bukan 7 hari. Kalau sudah selesai melakukan patrap samadhi mijil sowan 7 kali berturut-turut, entah berapa hari itu jumlahnya, langkah selanjutnya naik ke level 2 atau tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Cara dan tekniknya sama persis dengan cara dan teknik yang terdapat di dalam patrap samadhi mijil sowan. Hanya saja beda sabda mijilnya dan ketambahan patrap serta bacaan singkir. Tahapan-tahapannya, langkah awal melakukan patrap palungguh, kemudian bersabda palungguh pambuka, sama seperti di patrap samadhi mijil sowan. Jika kesulitan mencapai ketenangan diri, maka tundukkan kepala, yang artinya menundukkan ego pamrih arogan. Tekniknya sama seperti di patrap samadhi mijil sowan. Setelah mendapatkan kenyamanan, baru berlanjut ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Berlanjut ke patrap paweling, lalu membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Sembari merubah patrap paweling ke patrap mijil, kita menyebut asmo sejati yang kemudian dimijil sampurnokan. Asmo sejati, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung kang umijil saka ragan ingsun. Reksanen murih kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci bali menyang suci dadi suci. Asal banyu bali menyang banyu dadi banyu. Asal angin bali menyang angin dadi angin. Asal geni bali menyang geni dadi geni. Asal sari-sarining bumi bali menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi. Asal urip bali menyang urip dadi urip kanthi teguh rahayu selamat. Kemudian di sini kita bersamadhi. Samadhinya juga sama seperti samadhi yang terdapat di dalam patrap samadhi mijil sowan, yaitu menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi selama bersamadhi dalam keadaan tetap patrap mijil. Tidak perlu kita melakukan ini, hanya menikmati rasanya proses yang terjadi menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Ingat, mijil adalah saudara amarah kita. Sifatnya merasakan kenyataan Maha Suci Tuhan. Sampai kapan? Sampai tangan kanan kita melakukan patrap palungguh sendiri.
Betapapun proses yang terjadi, jika samadinya selesai atau berhasil, maka dia akan melakukan patra palungguh sendiri, otomatis. Jadi, usahakan ketika melakukan samadhi di dalam patrap mijil ini, jangan palungguh sendiri, jangan dirancang. Karena capek, karena lain sebagainya, terus dipalungguh, terus istirahat. Itu berarti patrap samadinya belum selesai. Nanti ketika melakukan patrap lagi, kita akan mengalami proses lagi kalau patrapnya tidak selesai. Jadi usahakan apapun yang terjadi, panjenengan bertahan sampai tangan kanan ini melakukan patrap palungguh sendiri. Setelah tangan kanan melakukan patrap palungguh secara otomatis atau dengan sendirinya, berarti patrap samadhi mijil sampurno yang kita lakukan berhasil. Oke. Lah, ketika tangan kanan ini secara otomatis melakukan patrap palungguh, jangan diikuti dengan bacaan palungguh panutup terlebih dulu. Karena apa? Karena ada singkir di sini. Jadi ketika tangan sudah melakukan patrap palungguh, kita berdiri untuk melakukan patrap singkir. Nah, patrap singkir itu mirip dengan patrap kunci, hanya bedanya kedua ibu jari masuk ke dalam mulut dan menempel ke langit-langit mulut atau cetak. Setelah melakukan patrap singkir, kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian hentakkan kaki ke tanah 3 kali sembari sembari menahan napas. Ketika kaki menghentakkan kaki ke tanah 3 kali berturut sembari menahan napas, dalam keadaan ibu jari keluar dari mulut tidak apa-apa, masih di dalam mulut juga tidak apa-apa. Sama saja. Setelah menghentakkan kaki 3 kali berturut-turut ke tanah, baru kita meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, kemudian meniup ke kedua telapak tangan 1 kali. Setelah itu kita usapkan ke seluruh tubuh kita dengan bersabda sempurna. Setelah bersabda sempurna, duduk kembali. Setelah duduk nyaman, baru kita lakukan palungguh panutup dan selesai. Lakukan patrap samadhi mijil sampurno ini 7 kali berturut-turut. Setiap kali selesai palungguh panutup, istirahat. Jika capeknya sudah selesai, terus sikonnya mendukung, baru melakukan patrap samadhi mijil sampurno lagi hingga 7 kali berturut-turut. Ingat, 7 kali, bukan 7 hari. Ini untuk pemula yang ada di luar sana. Untuk yang sedang gembleng, ikuti prosedur gembleng. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil sampurno 7 kali berturut-turut, kemudian naik ke level berikutnya atau tahapan berikutnya, yaitu melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Tekniknya sama, caranya sama, tahapan-tahapannya juga sama, seperti yang terdapat di dalam patrap samadhi mijil sowan dan patrap samadhi mijil sampurno. Hanya saja berbeda bacaan mijilnya atau sabda mijilnya yang berbeda. Patrap samadhi mijil toto lenggah pun sama, dilakukan selama 7 kali berturut-turut, bukan 7 hari. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah 7 kali berturut-turut, selanjutnya lakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur. Semakin sering, semakin baik. Sebelum tidur. Lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur.
Dan lakukan patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu merasa tidak nyaman, tidak tenang, takut, atau mengalami sakit. Di luar patrap samadhi, lakukan wahyu pancalaku kelima, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang maha suci hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Melakukan semua itu sampai kapan Pak Web? Sampai panjenengan mendapatkan asmo sejati. Hingga asmo sejati panjenengan lungguh di dalam diri panjenengan. Apakah bisa Pak Web? Bisa. Dengan bersungguh-sungguh melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur, mau berapa kali terserah, yang penting belum tidur malam. Dengan bersungguh-sungguh melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sekali saja tiap bangun dari tidur malam di pagi harinya. Dan sewaktu-waktu mengalami takut, ragu, bimbang, sakit, melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Di luar patrap samadhi, ketika berkeluarga, bermasyarakat, mempraktekkan wahyu pancalaku kelima, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang maha suci Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, bisa mendapatkan asmo sejati secara otomatis. Terkecuali jika prakteknya tidak maksimal. Nah, kalau prakteknya tidak maksimal dikarenakan pekerjaan mungkin, dikarenakan keluarga yang tidak sepaham mungkin, dikarenakan sedang merantau lingkungannya tidak mendukung mungkin, maka cari kadang yang mendapat amanah tentang nglungguhake asmo. Lalu minta bantuan kepada beliau untuk proses palungguhan asmo sejati. Selanjutnya, kalau asmo sejatinya sudah lungguh, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan Pak Web? Menyelesaikan laku murni menuju suci. Di mana saya bisa menyelesaikan laku murni menuju suci? Dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Yang penting panjenengan bisa mati sendiri dan hidup sendiri. Lah kalau bisa mati sendiri tapi tidak bisa hidup sendiri, yaitu resiko panjenengan. Wah, saya tidak mau seperti itu Pak Web. Nah, kalau tidak mau, saya siap membantu dan saya berada di alamat ini. Saya siap membantu menyelesaikan laku murni menuju sucinya panjenengan dan saya ada di alamat ini. Bagaimana caranya mengetahui alamat Pak Web? Klik judul video ini, lalu baca tulisan yang terlihat hingga selesai. Saya jamin panjenengan mengetahui di mana alamat saya. Tapi kalau panjenengan bisa hidup sendiri, ini laku murni menuju suci ini bisa diselesaikan dimanapun. Di rumah sendiri bisa, di goa bisa, di tengah hutan bisa, dimanapun bisa. Caranya gampang, ngendat bisa, ya kan? Ya kan caranya mati kan akeh. Ngendat, gantung diri ning krokot, ning ciplukan, ya kan? Caranya mati kan gampang. Banyak cara, apa ngombe baygon, bisa toh? Bisa. Mati lah. Tinggal jenengan bisa hidup sendiri enggak setelah mati gitu. Nah, kalau tidak bisa, saya siap membantu tentang hal itu dan saya ada di sini. Itulah pentingnya ilmu pengertian, pentingnya ilmu pemahaman, pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi jangan sekali-kali meremehkan yang namanya ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Karena kelancaran atau kemulusan praktek kita itu bergantung dari seberapa ilmu pengertian kita, seberapa ilmu pemahaman kita, seberapa ilmu pengetahuan kita. Ini terlepas dari yang namanya dogma atau doktrin. Yang pasti praktek itu membutuhkan pengertian, membutuhkan pemahaman, dan membutuhkan pengetahuan.
Agar supaya ketika kita praktek, kita tidak dihantui pertanyaan-pertanyaan yang kita belum tahu. Ketika kita praktek, kita tidak dihantui dengan kepenasaran yang kita ingin tahu. Dikarenakan pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya sudah kita dapatkan. Selebihnya dari apa yang saya informasikan di video kali ini itu sudah ada. Videonya sudah ada, artikelnya sudah ada. Kalau videonya kurang jelas, buka Google. Di pencarian ketik kunci The Power level 1 atau kunci The Power level 2 atau kunci The Power level 3. Nah, setelah diketik baru tanda pencari atau mencari itu diklik, nanti artikelnya akan muncul. Kalau videonya kurang jelas, namanya video kan bergantung sinyal. Kalau tulisan artikel tidak bergantung sama sinyal, tetap muncul tulisannya dengan baik. Nah, baca bagian penjelasannya. Penjelasannya ini loh yang terpenting, supaya tidak bingung, supaya tidak gagal paham, sehingganya ketika praktek nanti tidak ada penasaran, tidak ada pertanyaan, karena sudah paham apa yang harus dilakukan ketika patrap samadhi. Jadi untuk panjenengan yang ada di luar sana, kalau menemukan video saya tentang praktek ini, itu bukan untuk pemula. Sekali lagi, itu bukan untuk pemula. Untuk pemula adalah kunci The Power level 1, 2, dan 3. Jadi jangan asal mempraktekkan, terutama tentang pelatihan manunggal jati. Manunggal jati itu pelajaran yang sangat tinggi di sini. Bukan untuk pemula. Lah kalau saya sedang bermasalah, punya utang, punya itu, punya ini, enggak usah digubris, praktekkan saja kunci The Power level 1, kunci The Power level 2, kunci The Power level 3, praktekkan saja sesuai petunjuknya. Lalu perhatikan apa yang terjadi dengan masalah-masalah itu. Apa yang terjadi dengan utang-utang itu tadi. Tentang penyakit sama saja. Praktekkan saja sesuai petunjuknya, lalu perhatikan apa yang terjadi. Kesimpulannya, untuk seorang pemula maupun untuk yang bukan pemula, ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib adalah amat sangat penting. Amat sangat penting. Untuk yang sudah tahu, jangan pernah lupa itu. Sampai lupa, panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika melakukan patrap samadhi. Untuk yang belum tahu, cari tahu dulu, acak-acak channel saya. Ada ratusan video di situ yang memberikan informasi tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib. Cari judul yang sesuai dengan apa yang ingin diketahui. Jika perlu, urut dari awal. Dari video pertama kali saya upload hingga video yang terbaru saya upload. Karena semuanya itu berurutan. Setelah paham,
Setelah mengerti dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, silahkan praktek dan saya jamin panjenengan tidak akan mengalami kesulitan model apapun. Buktinya mana Pak Web? Saudara-saudara kita, poro kadang kita yang ada di luar negeri. Poro kadang kita yang ada di luar negeri itu tidak pernah bertatap wajah dengan saya. Mereka hanya mempelajarinya melalui video saya dan artikel saya. Semuanya tidak ada yang bertanya kepada saya. Semuanya bisa langsung praktek tanpa bertanya, tanpa sibuk bertanya kepada saya. Selain menyimak video-video saya dan artikel saya, tidak sedikit yang minta kiriman buku kunci The Power dari saya. Hanya bermodal itu. Jadi antara tiga. Kalau bukan melalui buku kunci The Power, melalui video. Kalau bukan melalui buku dan video, melalui artikel. Hanya dengan seperti itu, tidak ada satupun yang sibuk bertanya kepada saya. Pak Web, ini apa maksudnya Pak Web? Saya harus bagaimana ketika bersemadi mengalami ini? Tidak ada satupun yang sibuk bertanya seperti itu. Langsung bisa praktek, langsung bisa praktek. Dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu pengertiannya sudah dikuasai, ilmu pemahamannya sudah dikuasai, ilmu pengetahuannya sudah diketahui. Sehingganya ngerti dan paham apa maksudnya, serta tahu kemana arahnya. Jadi yang ribet itu malah justru yang di sini. Yang di luar negeri sana malah ya saya nggak pernah dapat WA atau SMS bertanya karena tidak tahu, karena tidak paham, karena tidak mengerti, itu nggak pernah. Itu yang dari luar negeri. SMS atau WA-nya poro kadang kita yang ada di luar negeri itu seperti ini. Pak Web, kalau corona sudah aman, saya akan ke Indonesia. Pak Web, nunggu suntik vaksin dulu. Saya sedang mempersiapkan diri untuk datang ke Indonesia. Itu WA-nya seperti itu. SMS-nya itu seperti itu. Jadi enggak, kunci itu apa Pak Web? Kunci itu diterjemahkan bahasa Bali boleh enggak? Bahasa ini enggak sibuk seperti itu. Nah, orang barat, orang luar negeri aja bisa. Kenapa kita orang Indonesia yang pengertian pemahamannya saya menggunakan bahasa Indonesia kok enggak paham? Jadi unik dan ajaib saudara-saudara kita. Mungkin saya juga seperti itu dulu. Jadi itu fotokopi saya mungkin. Semua itu dikarenakan kita gampang percaya. Semua itu terjadi, kita gampang percaya, kita gampang tertarik, kita mudah menyimpulkan. Kejadiannya ini. Makanya saya berulang-ulang kali memberikan motivasi. Apapun yang saya informasikan, jangan gampang percaya. Jangan mudah menyimpulkan. Jangan gampang tertarik. Pelajari dulu, cari tahu dulu pemahamannya, ini apa maksudnya, kemana arahnya, itu cari tahu dulu. Tidak sedikit para pemain internet ketipu sana sini itu nggak sedikit. Karena apa? Karena gampang percaya ini tadi. Dikarenakan gampang percaya. Nggak sedikit para pemain internet berdebat sana sini karena gampang menyimpulkan itu tadi. Belum mengerti, belum paham, belum tahu, tapi sudah percaya. Belum ngerti, belum paham, belum tahu, tapi sudah menyimpulkan. Nah, ini kejelekan masa lalu saya ini. Dalam hal ini bisa dikatakan saya adalah sutradara sukses. Kenapa saya mengakui diri atau mengeklaim diri saya adalah sutradara sukses? Dikarenakan saya tahu
pertanyaan apa saja yang nantinya bakal muncul itu saya tahu. Nah, karena saya tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nantinya, lah sebelumnya saya buat dulu videonya. Itu loh video saya. Jadi pertanyaan apapun itu jawabannya sudah ada. Sebelum ditanyakan itu jawabannya sudah ada di situ. Nah, tinggal yang menyimak itu tadi. Mau menyimaknya dengan baik apa enggak? Dan harapan saya setelah video ini tayang, para saudara dan saudari saya di luar sana yang kesadarannya tergugah, ingin ikut mengkaji dan mempraktekkan, mau menyimak video-video pembelajarannya selagi belum bisa bertemu dengan saya secara langsung. Karena apa? Karena nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Selagi belum bisa bertemu dengan saya, tidak ada cara lain selain menyimak video-video pembelajarannya di Putra Romo Channel, YouTube milik pribadi saya, channel khusus untuk belajar. Dan itu saya khususkan, channel itu saya khususkan hanya untuk Putra Kekudangane Romo, bukan yang lain. Perkara orang lain tergugah kesadarannya, tertarik ingin ikut mengkaji dan mempraktekkan, itu hak mereka. Itu hak mereka, tidak ada larangan tentang itu. Namun yang pasti, Putra Romo Channel adalah channel khusus untuk Putra Kekudangane Romo, bukan untuk yang lain. Jadi kalau sampai ada yang bukan Putra Kekudangane Romo ikut komentar di channel saya, itu sudah menyalahi aturan. Karena channel itu bukan diperuntukkan untuk umum, tapi khusus untuk Putra Kekudangane Romo. Nah, ini jarang para pemain internet sampai ke situ pengetahuan itu jarang. Jadi kalau harus saya gambarkan, setiap pembelajaran itu ada khususnya. Kalau harus mengambil sampel di dalam agama, orang-orang Kristen itu punya channel khusus yang dikhususkan untuk jemaat umat Kristen. Begitu juga orang Islam sama memiliki channel khusus untuk orang-orang Islam. Hindu Buddha juga sama seperti itu. Nah, kalau ada orang Kristen kok komentar di channelnya orang Islam, ini sudah menyalahi aturan ini. Lah, ini banyak yang tidak tahu tentang ini, banyak. Menyukai internet tapi tidak tahu cara baik menggunakan internet. Beda dengan channel-channel umum. Bukan dengan channel-channel pelajaran. Kalau channel-channel pelajaran itu khusus. Bukan tidak bersifat umum. Walaupun ada di internet. Tapi karena dikarenakan hanya untuk, kalau bahasa sederhana atau bahasa awamnya hanya untuk anggotanya. Jadi yang lain yang bukan anggota itu tidak punya hak ikut itu, tidak punya hak. Nah, itu ada hukumnya. Sudah tidak tahu cara baik menggunakan internet, tidak teliti lagi lah. Ini penyakitnya orang Indonesia itu di sini, nggak teliti. Mudah menyimpulkan, mudah tertarik. Makanya paling banyak yang tertipu itu orang Indonesia. Karena gampang percaya, mudah menyimpulkan. Tidak sedikit pemain internet tertipu sampai jutaan, bahkan
miliaran itu enggak sedikit. Itu karena apa? Karena gampang percaya, gampang menyimpulkan. Penyakitnya orang Indonesia itu. Nggih. Untuk panjenengan yang sedang gembleng, hati-hati. Nggih. Tentang tahapan-tahapan patrap yang sedang panjenengan lakukan, hati-hati. Tentang hakikatnya wahyu pancagaib itu apa, sifatnya itu bagaimana, itu jenengan harus tidak boleh lupa, agar supaya perjalanan panjenengan tidak mengalami hambatan, tidak mengalami kesulitan. Walaupun begitu, sebagai bentuk kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, sebagai wujud pertemanan, setiap sore pasti akan diberikan motivasi. Diberi motivasi sama. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya supaya jenengan tidak lupa gitu loh. Yang dimotivasikan setiap sore kan itu aja sih. Nah, maksudnya supaya panjenengan tidak lupa. Nah, kalau panjenengan sampai ini ketika melakukan patrap samadhi, ya berarti panjenengan tidak mengindahkan apa yang dimotivasikan setiap sore. Ya kalau habis dengerin motivasi jenengan lupa, habis dengerin motivasi jenengan lupa. Makanya jenengan selalu bermasalah ketika bersamadhi. Padahal tujuan motivasi tersebut diulang kali setiap selama panjenengan di sini tuh, maksudnya ben jenengan ora lali, supaya panjenengan tidak lupa bahwa itu sangat-sangat penting. Motivasinya kan nggak pernah berubah sih, itu saja. Nah, kalau panjenengan sudah lihai di sini, nanti ketika panjenengan pulang, itu panjenengan sudah tidak belajar gitu. Kalau panjenengan sudah keluar dari sini, pulang ke rumah panjenengan sudah tidak belajar lagi. Artinya, kalau panjenengan sampai lupa, kalau panjenengan tidak ingat sendiri, nunggu dimotivasi baru ingat, siapa yang mau ngingetin di luar sana? Lawang panjenengan sudah tidak belajar. Panjenengan sedang praktek kalau sudah di luar sana. Nah, belajarnya itu di sini. Itu penting. Kalau panjenengan sampai tidak lupa, kunci itu apa, hakikatnya apa, sifatnya apa, hanya dengan menggunakan kunci itu loh panjenengan sudah bisa berdiri di atas puncak gunung di luar sana. Tapi kalau panjenengan sampai lupa apa dan bagaimana itu kunci, ya hanya sebatas bacaan. Nah, kalau hanya sebatas bacaan, nggak perlu gembleng. Nggak perlu sampai seperti ini. Kalau hanya sebatas bacaan. Setiap tahapan wahyu pancagaib, kunci itu punya manfaat sendiri. Paweling punya manfaat sendiri, asmo punya manfaat sendiri, micil punya manfaat sendiri, singkir punya manfaat sendiri. Semuanya ada gunanya sendiri-sendiri, semuanya ada manfaatnya sendiri-sendiri. Apalagi kalau sampai digabung. Itu kalau panjenengan tidak lupa.
hakikatnya wahyu pancagaib itu apa, sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu apa itu. Tapi kalau sampai lupa, ya hanya sebatas bacaan. Dan lupanya panjenengan di luar sana, siapa yang mau ngingetin? Nggih. Kadangan kita malam ini cukup sampai di sini, nanti kita sambung kali lain, nggih. Mohon maaf tadi saya teriak-teriak ya. Bukan berarti saya jengkel. Itu bentuk tegasnya saya. Ya ben suarane videonya ben genah juga kan. Ya mungkin kemarin-kemarin itu suaranya saya kurang banter. Jadi masih kesulitan didengar. Mulane mengok-mengok karepe ben banter. Ah, sembah apa. Terima kasih dan tercerahkan kita semua nggih.